Ya, baik. Ya, yang pertama saya tentunya mengucapkan dulu salam Paskah untuk semua umat Kristiani, terutama yang ada di Kabupaten Kupang. Semoga dengan merayakan Paskah kita menghayati makna dari kematian, penyaliban Kristus, kesengsaraan dan kebangkitannya bagi keselamatan kita umat manusia. Yang berikut bahwa ketika kita memaknai Paskah adalah kita memaknai kisah penderitaan Yesus yang telah membawa keselamatan bagi dunia. Lalu yang kedua, kalau ditanya tentang kegiatan Paskah yang sementara ini digagas oleh pemerintah daerah ya, saya harus menyampaikan dulu secara jujur bahwa memang kegiatan Paskah ini saya belum tahu pelaksananya oleh siapa, apakah pelaksananya oleh pemerintah daerah atau pelaksananya dari pemerintah daerah mendukung gereja atau klasis yang ada dalam wilayah Kabupaten Kupang. Itu saya memang harus jujur saya belum tahu. Tetapi terhadap pelaksanaan saya pikir ya sebagai anggota DPR saya mendukung setiap langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah atau pihak gereja atau masyarakat yang memang nilainya adalah untuk menghayati kesengsaraan Tuhan Yesus, lalu bagaimana memaknai itu di dalam hidup. Sehingga soal ini saya belum bisa berkomentar banyak karena memang saya belum tahu sesungguhnya ini memang digagas oleh pemerintah atau mungkin digagas oleh gereja bekerja sama dengan pemerintah. Lalu tentang sumber pendanaan kegiatan ini saya juga belum tahu apakah ini nanti diambil dari APBD atau apa. Sebagai anggota DPRD saya belum tahu, sehingga komentar saya tentang itu saya batasi dulu. Tetapi ya saya harus mengucapkan selamat untuk perayaan Paskah yang nanti akan dilaksanakan, dan PAWE itu kalau tidak salah nanti dilaksanakan pada hari Selasa. Mudah-mudahan semua peserta PAWE akan menikmati dan menghayati kematian dan kesengsaraan Tuhan Yesus. Yang berikut soal rencana penyerahan 18 unit kendaraan yang saya baca di media. Saya tidak tahu apakah nanti yang diserahkan itu jumlahnya berapa, 2, 3, 5 atau 18 sesuai dengan pemberitaan media. Saya belum tahu jelas. Tetapi tentu sebagai anggota DPRD saya akan mendukung langkah-langkah pemerintah untuk memberikan perhatian kepada lembaga keagamaan, entahkah dia itu Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Muslim, agama-agama yang ada di Republik Indonesia ini merupakan mitra yang sangat baik untuk bagaimana melaksanakan kemajuan, kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Kupang ataupun bagi jemaat-jemaat. Jadi terhadap perhatian dari pemerintah terhadap lembaga keagamaan, saya pikir saya anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan saya mendukung penuh. Hanya saya juga perlu menegaskan kepada pemerintah daerah bahwa pemberian ini harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga jangan sampai nanti ketika dengan semangat kita untuk memberi perhatian kepada lembaga keagamaan, karena kita tahu bahwa ini sangat menopang kehidupan jemaat kita atau masyarakat kita, tetapi jika kita tidak memperhatikan ketentuan perundang-undangan, saya tidak mau lembaga keagamaan ke depan setelah pemberian bantuan ini, lalu lembaga-lembaga keagamaan ini tercederai karena memang mungkin kita kurang memperhatikan ketentuan perundang-undangan. Saya yakin pemerintah pasti melihat regulasi yang ada. Yang berikut, saya juga terhadap ini saya juga belum bisa berkomentar banyak karena kalau ditanya apakah sebagai anggota DPR saya sudah tahu ini program Bupati Kupang untuk memberikan bantuan kepada lembaga keagamaan, bantuan kendaraan. Saya anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kupang dan saya jujur saya belum tahu. Mungkin karena memang kita belum melaksanakan sidang bersama pemerintah sehingga Bupati Kupang atau pemerintah daerah belum menyampaikannya kepada DPRD secara kelembagaan. Tetapi secara pribadi saya harus menyampaikan bahwa memang saya anggota Badan Anggaran, saya belum mengetahui itu. Dan saya pikir secara kelembagaan mungkin pimpinan sudah tahu, tapi saya belum tahu. Jadi terhadap ini saya mendukung sekali lagi proses kemitraan antara pemerintah dengan lembaga keagamaan, tapi saya ingin dan mengingatkan bahwa kita tidak boleh mencederai lembaga keagamaan di kemudian hari. Karena itu perhatikanlah seluruh ketentuan regulasi yang ada supaya di kemudian hari tidak menjadi soal atau berdampak secara umum.